datang di webinar CPNS eksklusif bersama Kita Lulus dan Universitas Airlangga. Kita mulai masuk ya, soalnya biar kita segera nih, buat teman-teman yang penasaran, kita bisa langsung bahas tentang CPNS eksklusif. Nah, kita perkenalan dulu, mungkin dari teman-teman udah ada yang kenalan tadi, teman namanya siapa, kemudian domisilinya mana. Nah, kalau Kita Lulus merupakan perusahaan rintisan atau startup yang berbasis teknologi di bidang pendidikan untuk persiapan calon pegawai negeri sipil, di mana Kita Lulus ini meskipun perusahaan rintisan, tetapi Kita Lulus itu ingin menjadi lanskap pendidikan Indonesia sebagai penyedia bimbingan belajar untuk berbagai persiapan seleksi CPNS. Nah, untuk lokasi PT Kita Lulus sendiri itu ada di Jakarta Barat ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi barangkali teman-teman di Jakarta ngerti nih daerah-daerah situ. Nah, meskipun demikian, meskipun masih startup atau perusahaan rintisan, tapi Kita Lulus itu sampai diliput di berbagai media online, seperti Liputan 6, kemudian ada di Kompas dan Berita 1. Nah, ini proyek terakhir di Kita Lulus yang paling terbaru adalah Kita Lulus bagi-bagi beasiswa 100 juta untuk CPNS teman-teman semuanya. Nah, di sini nanti teman-teman mungkin bisa cek lebih lanjut bagaimana proses beasiswa yang diadakan oleh Kita Lulus melalui website Kita Lulus, yaitu kitalulus.com. Teman-teman bisa ngelihat di bawah sendiri ya, layar di paling bawah, di situ ada link-link yang bisa dihubungi, yaitu kitalulus.com, kemudian Instagramnya yaitu @kitalulus, kemudian Telegram, dan nomor WA Bang Lulus di Kita Lulus gitu. Kemudian karena Kita Lulus ini memang banget membantu teman-teman semuanya untuk menjadi seorang ASN, baik CPNS maupun PPPK, dengan belajar secara lengkap dan maksimal dibantu dengan para tentor-tentor yang profesional. Adik lulus, apa saja sih yang harus kita pelajari dalam atau saat kita ingin lolos CPNS? Tentu saja yang pertama adalah bedah kisi-kisinya. Ibarat sebuah konsep kita mau berperang. Ibaratnya kita mau berperang. Ketika kita mau berperang, kita harus tahu di sana itu ada apa saja gitu. Medannya seperti apa? Nah, medannya ini kita sebut kisi-kisi. Ya, ketika seorang CPNS mau ikut tes CPNS, dia nggak tahu kisi-kisinya, itu sangat lucu. Mari kita lihat kisi-kisinya. Ini di SKD CPNS ada 3 sub kisi-kisi, di mana isinya tuh ini. Nah, 1, 2, 3. Kita akan membahas tuntas ini itu, TIU itu isinya apa saja sih? Terus karakter soal di dalamnya bagaimana? Enggak, pakai iki aja, pakai. Oke ya, saya lanjutkan ya. TIU itu isinya apa saja? Kita akan membedah isi TIU. Baik itu materinya, tipe-tipe soalnya, terus bagaimana kita menaklukkan soal-soal itu. Kemudian yang kedua adalah TWK. Sama TWK itu di dalamnya materinya apa saja. Jangan-jangan Dek Lulus hanya berpikir, oh itu yang keluar kemarin tipikalnya ini. Kita juga harus mengcompare, kita harus membandingkan tipe-tipe soal CPNS di tahun 2018 dan 2019. Nah, mungkin satu analisa saya, tahun 2018 ini TKP menempati hal yang paling sulit. Itu mengapa di tahun 2018 banyak sekali calon CPNS yang tidak lolos di TKP-nya. Tahun 2019 ini, aduh ini gimana TWK-nya susah-susah. TWK rasa TKP. Jadi TWK-nya tidak lagi berbunyi pasal tersurat di situ. Artinya gini, misalkan bunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan isi dari pasal A, pasal 1 ayat 1, itu sudah nggak keluar. Tapi bagaimana sebuah soal di CPNS yang TWK terutama di tahun 2019 berbentuk implementatif. Nah, ini kalau tidak kita pahami, kita belajarnya nggak keluar gitu loh. Kita belajar A, yang keluar C. Tetapi ketika kita belajar secara konseptual, secara konsep, materinya konsep, maka soalnya akan keluar semua, tapi random. Entah yang keluar mana. Nah, di sini dibutuhkan kejelian, ketelitian, kesiapan kita belajar. Nah, saya berasumsi tahun 2021, kalau ditanyakan, Kak, kalau 2020 enggak ada, 2020 itu untuk tes SKB. Jadi SKD di tahun 2019
SKB-nya di tahun 2021. Penerimaan SK-nya Januari 2021. Saya berasumsi sudut pandang saya, TK akan menempati kesulitan seperti tahun 2018. TWK akan menempati kesulitan seperti tahun 2019. Dan TIU mungkin benar-benar soalnya itu HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi kalau lulus tidak dipersiapkan dari sekarang, ini akan sangat sulit. Mengapa? Jika saya berasumsi seperti ini. Katakanlah ini contoh ya, Mas Adit. Mas Adit, sekarang umurnya katakanlah 24 tahun. Dia tidak lolos di CPNS tahun 2019. Dia otomatis Mas Adit itu kemampuannya di tahun 2019 adalah X. Kemudian dia mengikuti tahun 2021. Apakah kemampuan Mas Adit tetap X? Bisa jadi X plus, bisa jadi X min. Tetapi kalau dilihat dari fokusnya belajar, dari konsistensi belajar, mungkin lebih tinggi orang yang fresh graduate. Maka di sini musuh-musuhnya adalah fresh graduate. Di mana level soalnya lebih tinggi, kemampuan Mas Adit bisa jadi makin menurun karena musuhnya adalah fresh graduate. Walaupun, tapi kan nggak selalu, Kak Salama, tidak selalu seperti itu. Tapi yang saya baca, 90% bisa seperti itu, kecuali orang si ini itu sangat super gitu, sangat super. Tapi kalau enggak, kita akan kalah dengan yang fresh graduate. Mengapa? Satu, dia belum punya beban pikiran, belum punya utang ya, belum mikir ini, dia masih fresh untuk belajar. Nah, untuk itu Dek Lulus, motivasi yang ingin saya berikan pada Dek Lulus hari ini itu mudah. Anda jika punya kesempatan saat ini untuk tes CPNS, let's do it, lakukan dengan sepenuh tenaga. Kenapa? Karena tahun depan regulasinya itu bisa berubah. Saya selalu mengatakan ini kepada murid-murid saya, dan saya masih ingat tahun 2019 saya mengatakan, Bapak Ibu, Anda harus lolos CPNS tahun ini. Tahun depan regulasinya berubah. Bisa jadi CPNS untuk guru berkurang, dialihkan ke P3K. Nah, ternyata benar. Sekarang CPNS guru di beberapa tempat tidak ada, di beberapa provinsi, tapi adanya P3K. Nah, dari pengalaman itu, karena birokrasi itu selalu berubah. Nah, kadang regulasi dan birokrasi itu bisa menguntungkan seseorang atau bisa merugikan seseorang. Nah, mumpung sekarang masih ada CPNS, masih ada peluang CPNS banyak ya. Kalau yang CPNS sekarang kan dibagi dua, P3K dan CPNS. Sedangkan P3K itu kalau guru sekarang P3K semua. Namun P3K non guru juga ada, Pranata komputer dan lain-lain. Nah, apa sih bedanya? Kalau P3K itu kontrak. Kalau sudah selesai kontraknya dia harus tes ulang. Itu P3K. Tapi kalau CPNS tidak. Nggak ada tes ulang lagi. Dia akan menjadi PNS seumur hidupnya kecuali dia mengalami atau mendapatkan hal yang berhubungan dengan hukum dan lain-lain. Dan satu lagi nih, Lulus. Kadang orang itu gini, dia merasa, udah jadi PNS gajinya sidik. Hello, PNS itu gajinya sama. Memang sedikit secara golongan, tetapi tunjangannya jangan dikira. Apalagi yang ada di Jakarta, ada tunjangan kemahalan, tunjangan lauk pauk, tunjangan banyak sekali. Memang net, gajinya net berdasarkan golongan, tapi tunjangannya ada tunjangan kinerja, ada kalau guru sertifikasi dan lain-lain. Jadi Dek Lulus, mari kita raih karena apa? Kita bisa. Oke deh, lanjut ke materi. Semoga hal ini bisa Dek Lulus bisa mempunyai bayangan terhadap CPNS dan kisi-kisinya. Nah, di TIU itu ada kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal itu isinya apa saja? Ada sinonim, ada antonim, ada analogi, ada silogisme, ada analitis. Sinonim mudah lah. Tetapi biasanya soal yang keluar di sini sama di sini itu kata-kata yang menurut kita tuh out of the box sekali gitu loh, di luar perkiraan kita. Nah, biasanya saya bisa menginventarisir seperti ini. Kata-kata yang keluar biasanya kalau ini ada dua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris berdasarkan analisa saya dari tahun 2012, kebanyakan itu kata sifat. Kata sifat. Tapi kalau bahasa Indonesia, keluarnya itu kata-kata serapan atau kata-kata yang memang tidak lazim digunakan. Dan itu sangat simpel. Ya. Kemudian analogi. Analogi itu gimana sih? Analogi itu, saya hapus dulu ya. Analogi itu gini. Misalkan, kucing
tikus. Nah, ini dia lulus harus paham kucing tikus itu apa. Anggaplah kucing itu klausal A, tikus itu B. Berarti ini kan A makan B, kucing makan tikus, ibaratnya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Dilakukan, Dek lulus harus melakukan analisa hubungan atau klausal. Di antara apa? A dan B. Misalkan A disebabkan oleh B, A terjadi karena B, A bagian kecil dari B, A terjadi jika B terjadi, A tidak terjadi jika B tidak terjadi. Nah, ketika Dek lulus bisa memahami konteks itu, ini mengerjakan kayak gini, nggak usah pakai 20 detik deh, 10 detik sudah bisa. Begitu membaca, karena di otak sudah punya teoritisnya, sudah punya, oh berarti ini. Jadi tidak lagi pakai ajian coba-coba. Ajian coba-coba, coba deh ini diginiin. Nah, ini kita buat supaya hal itu mudah. Dek lulus bisa membuat rangkuman. Rangkumannya tentang apa? Ya itu tadi A disebabkan B dan lain-lain. Semakin banyak klausul hubungan sebab akibat yang kita pahami, maka mengerjakan soal analogi antara 5 sampai 10 detik. Soal ini bisa jadi keluarnya antara 2 sampai 5. Kita bayangkan kalau keluar 2, nilainya udah 10. Kalau nilainya 5, sudah 25. Deh, 35 bagi 2, berarti sekitar 5, ya sekitar 17 atau 20, 15 sampai 20. Rata-rata. Berarti kita sudah pegang soal analogi itu segitu. Nah, ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, A berbanding B berbanding C. Misalkan, telur ulat kepompong atau telur kepompong. Ini terjadi karena ini bagian kehidupan sebelum ini. Ini juga sebelum ini. Nah, ketika nanti Dek lulus menjawab sudah bisa. Dan hubungannya bisa jadi seperti ini. Yang ditanyakan, bisa di sininya, bisa di sininya, bisa di sininya. Tipe soal pada analogi, itu ini tipe 1, yang ada 2 variabel, yang ini tipe 2. Bisa nggak ada tipe 3? Selama ini saya belum pernah melihat kecuali di tes dosen. Tes dosen sama tes cum laude. Yang kan kalau kita daftar CPNS, itu ada yang ada apa yang cum laude dan ada yang biasa. Nah, saya sarankan Dek lulus kalau cum laude, yang cum laude itu misalkan lulusan cum laude, dia mau daftar di apa yang khusus cum laude itu bisa. Cuma di sini soalnya lebih susah. Kalau ibaratnya di soal Pemda biasa itu ranahnya C4, di sini bisa minimal C5, C6, C7 gitu. C itu apa? Kognitif. Dan akreditasi universitasnya harus A, akreditasi fakultasnya harus A. Ketika kita memasukkan cum laude, ternyata akreditasinya B. Ini kita sudah kalah di sistem. Kita sudah kalah di administrasi. Ini sudah gagal di administrasi. Nah, inilah hal-hal kecil yang harus kita pahami. Oke, saya lanjutkan. Nanti siapkan kalau mau bertanya boleh nanti. Silogisme itu yang gini. Semua kucing bermata coklat. Sebagian kucing makan tikus. Maka hubungan silogismenya adalah sebagian kucing yang bermata coklat makan tikus. Ini ada rumusnya. Jadi belajar ini nanti silogisme ada tipe 1, tipe 2, ada tipe ingkaran. Tipe ingkaran seperti apa, Bu Salamah? Seperti gini. Tidak semua kucing makan tikus. Jadi ada kata tidak. Lalu bagaimana kita cara mengerjakannya? Ini ada tekniknya, ada strateginya, dan lain-lain. Kalau analitis itu yang seperti ini contohnya. Ada 10 orang sahabat. Hari ini mereka sedang merayakan ulang tahun salah satunya. Mereka mengadakan jamuan makan di sebuah restoran dengan menggunakan meja persegi panjang. Sebut saja nama mereka A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jika A berhadapan dengan C, maka C akan berseberangan dengan B. Nah, yang gini. Ini juga ada rumusnya, ada caranya. Ini soal ini pasti keluar antara 3 sampai 4. Coba bayangin, kalau kita misalkan, oh ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Apa susahnya kemampuan verbal?
Tidak ada yang susah. Yang susah tuh kenapa? Karena kita belum tahu bagaimana sih proses belajarnya, urutan yang harus saya lakukan untuk saya belajar tuh bagaimana. Nah ini, ya nanti ada pertanyaan pasti, Kak gimana dong tip dan triknya lolos TIU, TWK, TKP? Itu pertanyaan yang sudah sangat biasa saya terima. Tetapi ketika nanti dia lulus sudah saya jelaskan, nggak akan lagi ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ada sebuah flyer nih ya, belajar SKD CPNS dijamin lulus 1 hari, nggak bisa. Kenapa? Karena belajar CPNS itu belajar konsep di dalam konsep. Dia belajar konsep, misalkan konsep TIU. Oh ternyata di TIU ada sinonim, antonim, analogi, silogisme, dan analitik. Oh ternyata di silogisme ada lagi tipe-tipenya. Nah, itu yang saya katakan, artinya bahwa kita belajar konsep di dalam konsep. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang ini TIU tadi masih ya, ini kemampuan numeriknya. Ada aritmatika. Contoh soalnya misalkan 15% kali 0,25 dibagi misalkan 1/3 ditambah 6 3/4 dikurangi. Nah, ini kayak gini. Kalau kita ini kalau kita tidak paham tentang notasi, ini akan lama. 2, konversi. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Sangat mudah. Kita lihat optionnya. Ketika optionnya itu desimal, carilah ini dalam desimal. Ketika optionnya jawabannya itu pecahan, maka rubah dalam pecahan. Nah, kemampuan awal apa yang harus dimiliki seorang calon CPNS untuk bisa mengerjakan aritmatika konversi angka? 15% dijadiin pecahan nggak bisa, ya lama. Ya nggak? Ada lagi kayak gini soal ditulis lagi di orek-orekan. 15% kali 0,5. Aduh, ini lama. Apalagi kisi-kisi terbaru. Kisi-kisi terbaru sudah saya tadi saya lagi mencari di Kemenpan RB, itu yang Kemenpan RB nomor 21 tahun 2017. Ternyata TKP-nya itu jumlahnya soalnya sebanyak 110. Waktu yang digunakan 100 menit. Kalau dulu soalnya 100, waktunya 120 menit. Itu mengapa soal CPNS ataupun soal-soal yang psikotes terlihat sulit. Mengapa? Karena harus dilakukan, dieksekusi dengan cepat dan waktunya yang cepat, waktunya cepat dan jawabannya tepat. Andai waktunya nggak cepat, mungkin semua orang bisa, tapi tidak membedakan orang satu dan orang lainnya. Nah itu, Dek Lulus di sini Dek Lulus mulailah belajar. Yang kedua aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu yang berhubungan dengan apa aja sih? Laba, rugi, bunga bank, bruto, neto, tara, seperti itu. Kecepatan. Di dalam kecepatan itu soal yang biasa muncul, ini bisa jadi random. Misalkan, sebentar, saya ada huru-hara di bawah. Sebentar, Mas Adit, tolong di cover sebentar. Oke, baik. Oke, tunggu sebentar ya, teman-teman. Mungkin Bu Salama sedang ada kepentingan sebentar. Nah, jadi gimana nih, teman-teman? Sampai sekarang, ini bingung atau bingung? Atau jelas ya? Coba, saya pengen tahu nih. Oke, Kak Salama. Oke, ternyata Kak Salama udah hadir. Iya, biasa tuh terjadi huru-hara. Huru-hara di bawah. Anak-anak biasa. Oke deh, kecepatan ya. Saya bahas tuntas kecepatan tuh yang keluar apa saja sih? Jarak, waktu, percepatan, kecepatan, kelajuan, berpapasan. Nah, soal yang paling susah di kecepatan itu, soal kecepatan, tapi di dalamnya ada double konsep. Double konsep gimana? Bisa aja akan mencari min. Median modus kita harus mencari kecepatannya dulu. Contohnya gimana? Saya beri contoh yang kecepatan dulu ya. Kalau yang paling sering muncul itu berpapasan. Berpapasan, tapi yang beda bisa jadi waktunya saat dia berangkat atau kilometernya, jaraknya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang double konsep. Misalkan gini, akan mencari rata-rata. Contoh gini, Adit adalah seorang anak SMA. Hari ini dia mengendarai motor dari A ke B, jaraknya sekian kilometer. Pada waktu yang hampir bersamaan, Anissa Nurrohman juga menggunakan motor dengan kecepatan katakanlah X. Ya, X. Jika mereka berpapasan di kilometer 10, dan jarak antara kota A dan kota B yang ditempuh oleh Adit dan Anissa adalah sama, berapakah rata-ratanya?
Ini double konsep. Nah, soal-soal hot itu kayak gitu. Jadi di dalamnya ketika kita belajar hanya mencari jarak, waktu, kemudian kecepatan, bisa jadi keluarnya itu konsep di dalam konsep. Ya, ini konsep di dalam konsep. Itu mengapa sekarang literasi dan numerasi itu digalakkan oleh Menteri Nadiem. Kalau saya sih setuju. Karena apa? Sekarang kalau kita berbasis pembelajaran yang bukan literasi dan numerasi, kita akan tertinggal dengan dunia luar. Nah, gitu ya. Oke, kalau ini kita belajar tentang rata-rata, median, dan modus. Kalau ini baris dan deret. Baris dan deret pun ini lulus sekalian, kalau boleh saya jujur, ini itu dikatakan mudah ya mudah, susah juga susah. Ya, nah ada tipe pertama itu isinya tentang baris biasa lah. Tapi kalau baris biasa pun ini juga dalamnya kadang-kadang bisa jadi gini, misalkan gini, 2,4,6,8. Kalau ini mah gampang ya, nggak 22. Tapi ini satu tingkatan. Tapi bisa jadi ini 2 tingkatan. Bisa jadi nyari yang di sini 3 tingkatan. Ini yang biasa. Kemudian yang kedua, deret Fibonacci. Suku pertama ditambah suku kedua akan menjadi suku ketiga. Ini yang kadang-kadang lulus calon CPNS tuh mereka blutek gitu ya. Bluteknya gini. Mereka mencari dengan teknik-teknik seperti ini. Padahal caranya mudah. Pertama, cari 1 tingkatan. Kedua, 2 tingkatan. Ketiga, 3 tingkatan. Kalau itu tidak ditemukan, lari ke deret Fibonacci. Tapi kalau kita nggak paham, maka kita bulek di sini. Waduh, cari. Aduh, aku puyeng. Nggak bisa-bisa gitu. Yang terakhir adalah rumus suku KN. Misalkan, didapati sebuah deret angka atau deret angka 7, 10, 15, 70. Maka suku ke-50 adalah, nah, itu ya. Kalau ini SPLV, di sini ada eliminasi, substitusi, dan lain-lain. Tapi bisa jadi ini nanti substitusi dan eliminasi masuk ke sini, tapi mencari kecepatan. Yang saya katakan double konsep. Nah, yang terakhir adalah peluang dan statistik. Soal yang sering muncul tuh, misalkan dadu ya, dadu bisa atau bersalaman, ya. Mas Adit mendatangi sebuah kondangan. Jumlah yang hadir 500 perempuan, 500 laki-laki, 100 anak laki-laki, 100 anak perempuan. Berapakah kemungkinan Mas Adit akan bersalaman dengan semua orang? Berapakah kemungkinan Mas Adit akan bersalaman hanya dengan perempuan dewasa saja atau perempuan anak-anak saja? Ini peluang dan statistik. Nah, ini adalah yang TIU-nya. Kemudian yang figuralnya. Nah, figural itu yang apa sih? Yang gambar-gambar. Biasanya isinya ya, ada pencerminan, ada jaring-jaring, ada analogi, ada pola hubung, ada pola beda sendiri. Yang paling agak susah ini. Jaring-jaring itu bisa jadi jaring-jaringnya seperti ini ya. Sudah muncul seperti ini. Aduh. Sudah muncul seperti ini. Nah, nanti di sini jawabannya bisa jadi A, tipe 1. Membedakan letak ini. Atau bisa jadi juga ini. Nah, mencari ini. Ini bunder, ini urak kotak, ini gini. Jadi bisa jadi seperti ini. Ini yang jadi dari bangun sudah jadi ke jaring-jaringnya atau sebaliknya. Dari jaring-jaringnya ke bangun yang sudah jadi. Ini. Kalau pencerminan, benda yang dicerminkan. Ini misalnya X. Ini A aksen ya. Ini A misalkan. Ini A aksen. Namun, pencerminan pun bisa jadi double mirror. Ini yang belum pernah keluar di tes Pemda. Ya, kalau di tes yang provinsi sering keluar. Jadi pencerminan, cerminnya ini 1, yang pertama. Kedua, cermin yang seperti ini. Bendanya kan di sini. Bisa jadi di sini yang ditanyakan ini atau ini. Yang ketiga, cermin yang kayak gini. Yang keempat, cermin yang kayak gini. Yang kelima adalah ini double mirror. Jadi tidak ada jawaban ini. Tapi ternyata cerminnya habis ini ada bendanya, dicerminkan lagi di sini. Dan hasilnya ini. Gitu. Ini yang jarang keluar, yang double mirror. Tapi kalau kita belajar semuanya, cermin yang ini, cermin yang ini, cermin yang ini, cermin yang ini, double mirror, pasti salah satu yang kita pelajari, pasti ada yang keluar. Bisa saya pastikan. Ya, bisa saya pastikan. Mengapa? Nah, Dek Lulus kalau tidak percaya, silakan meluncur ke Instagram saya.
2019 yang saya mentorin SKD CPNS-nya, SKD itu lolos 100%. Ah, Bu Salma bohong, silahkan meluncur di akun Instagram saya. Di situ ada semua. Di situ ada testimoninya dan lain-lainnya. 100%. Tapi yang sampai lanjut ke CPNS, lolos CPNS, tidak 100%. Kan musuhnya ada yang dapat cerdik, ada yang bukan guru. Kalau yang guru saya cover, lolos semua juga. 90%, ada yang tidak lolos. Karena dalam satu formasi dia 2 orang, semuanya saya mentorin. Ya, kalau nggak percaya silahkan meluncur ke akun Instagram saya. Kenapa? Karena saya mengajarinya seperti ini. Jadi ini tipe ini, nanti bisa keluar yang ini. Kita belajar semua konsepnya. Kita belajar semua konsepnya. Sehingga ketika dia mendapatkan soal yang sulit, dia sudah different gitu loh. Sudah paham gitu. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan yang analogi. Sebenarnya kita belajar analogi di figural itu konsepnya sama dengan kayak analogi di kemampuan verbal. Ketika kita mampu menaklukkan kemampuan verbal, di analogi itu bisa. Ini hanya berubah subjeknya, objeknya itu gambar. Sementara kalau di verbal itu adalah kata-kata. Ya. Namun kalau di figural isinya adalah gambar. Kemudian pola hubung, ini juga mudah. Pola beda sendiri. Ini dan ini nggak ada tulisannya. Ini dan ini nggak ada tulisannya. Kalau ini pola 9 kotak seperti ini. Kotaknya ada 9. Nah, sini misalnya X, ini X, Y, ini X, Y. Ini misalnya M, N, O, N. Ini P, Q, ini R, R. Nah, ini bisa jadi yang ditanyakan yang di sininya. Di sini, atau di sini di antara 9 ini. Ini namanya pola 9 kotak. Nah, gampang kan? Kalau begitu, apa sih yang sulit dari TIU CPNS? Yang sulit itu menaklukkan rasa malas untuk belajar. Yang sulit itu menaklukkan ego. Untuk apa? Scrolling TikTok terus. Ya, scrolling TikTok. Saking asiknya udah kita nggak belajar. Padahal waktu begitu berharga. Bagi orang-orang yang sibuk, itu waktu sangat berharga. Tetapi bagi orang-orang yang tidak sibuk, waktu itu jangka waktu yang sangat lama. Maka sibukkan diri Anda. Dengan cara apa? Belajar. 1 hari 2 jam. 1 hari 2 jam. Saya percaya, ketika seseorang itu energinya luar biasa untuk belajar, semangatnya luar biasa, on fire-nya semakin hari semakin tinggi, bukan semakin redup. Dia banyak yang sukses. Dia akan menuai kesuksesannya. Tetapi ketika orang itu belajarnya hanya setengah-setengah, usahanya setengah-setengah, berdoanya setengah-setengah, untuk lolos CPNS susah. Karena CPNS dari tahun ke tahun semakin sulit soalnya. Dan kompetitornya semakin banyak. Kenapa? CPNS sekarang berbeda dengan tahun dulu. Berbeda dengan eranya misalkan orang tua saya, di mana gajinya untuk makan sebulan saja tidak cukup. Kalau sekarang gajinya mah sama. Gajinya sama gitu. Semua golongan mau dokter, mau apa sama. Yang membedakan apa? Tunjangannya. Itu tunjangannya banyak. Kalau guru, kalau polisi dan tentara ada remu apa itu tuh gitu. Kalau nanti ada di Pemda ada tukin. Dan pressure kerja di PNS sekarang juga mungkin hampir sama lah kayak swasta, kita pressure-nya tinggi karena kita menggunakan e-presensi. Jadi presensi itu apa sih? Yang kayak absen tapi pakai digital, pakai pemindai wajah. Jadi nggak ada lagi PNS yang maaf ya, pagi-pagi nongkrong minum kopi, dia terbaca di Google Map-nya. Dia terbaca. Jadi orang berpikiran, saya heran sekali. Ada pernah orang bikin di TikTok ya, akun TikTok, aku nggak tertarik PNS 1, gajinya kecil, 2, kerjanya santai. Hello, dia belum tahu aja. Coba jadi PNS. Sekarang pressure-nya tinggi. Tapi gajinya juga tinggi. Ya, jadi orang-orang golongan 3B kalau di provinsi sebulan bisa banyak sekali. Adik saya itu lulusan SMA, dia kerja di sipir penjara, golongannya 2A. Tapi tunjangannya banyak sekali karena dia di bawah kementerian langsung, di bawah Kemenhukam. Dan lulusan SMA. Dia 2018 ya tes CPNS-nya. Sekarang udah bisa beli motor 2, bisa apa? Nyicil rumah gitu. Gajinya yang 1 untuk apa? 1 untuk makan, 1 untuk ini, tunjangannya untuk ini. Nah, lulus. Nih ya, mari kita raih ASN. Kenapa? Ya menurut saya menjanjikan di masa depan dan tidak ada ini ya, tidak ada pecat memecat.
Kecuali kita melakukan tindakan yang melanggar hukum baru dipecat, kalau tidak sih enggak. Oke, saya lanjutkan sekarang yang materi TBK. Nasionalisme. Ini dikupas nasionalisme, apa sih artinya, unsur-unsurnya, kemudian prinsip-prinsipnya, dan apa implementasinya. Implementasinya di bidang Ipoleksos Butahankam. Ya, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ini nanti implementasinya ini mengapa TBK semakin susah. Jadi soalnya tidak lagi berbunyi, ini bunyinya pasal berapa, bukan. Tetapi bagaimana implementasi dari pasal X terhadap kehidupan ini. Kehidupan apa? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Demikian juga integritas. Ya, bela negara. Terus pilar negara. Bu Salama kok nggak ada materi Pancasila dan UUD di dalamnya sini? Ada materi Pancasila, UUD 1945, kemudian bela negara, wasantara atau wawasan Nusantara, kan ada 5. Bhinneka Tunggal Ika, ini masuk di pilar negara. Kita belajar. Saya kasih contoh soal satu aja, misalkan soal gini. Wilayah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam hal ini, republik mengandung makna A. Kepala negara presiden, kepala pemerintahannya presiden. B. Kepala negara presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. C. Kepala negaranya perdana menteri, kepala pemerintahannya presiden. C. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. C. Kepala pemerintahan presiden dan kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahnya parlemen. Nah, ini kalau kita tidak membahas secara paham tentang UUD 45, impossible untuk bisa itu. Maka kita pakai jurus ngarang. Nah, kalau pakai jurus ngarang tuh sudut pandang pribadi. Misalnya ini aku nggak bisa, kebetulan benar. Nah, dalam soal CPNS, soal itu kan dibagi menjadi 3, hot, mods, dan lots. Pasti muncul 1, kedua. Ketika Anda bisa menjawab soal HOTS, kemudian kok ini nggak bisa jawab, kesimpulan di aplikasinya SPSS itu sebuah aplikasi untuk menganalisa hasil analisis butir soal. Jadi misalkan Salamah soal nomor 1, ini ada 1, 2, 3, oh ini benar, ini salah, ini benar, namanya analisis. Ini maka kesimpulan dari sistem Anda itu keberuntungan. Kenapa? Wong soal susah aja bisa, kenapa soal mudah ini nggak bisa? Tetapi kalau ini Anda bisa, ini nggak bisa, itu lebih rasionalistik. Rasional. Nah, kenapa harus ada aplikasi seperti itu? Kita memetakan sebenarnya PNS yang didapatkan itu sebenarnya apakah keberuntungan atau tidak. Tapi ketika dia konsisten di HOTS itu betul banyak, di mods dan lots-nya itu betul sedikit, ya teori keberuntungannya juga nggak seperti 100% gitu. Ini yang perlu dilulus pahami. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada 2 mapelnya. 1 PUEBI, 1 pemahaman bacaan. Nah, PUEBI itu isinya 1, kayak yang tanda titik, koma, huruf kapital, huruf kata yang ditulis miring, tebal, dan lain sebagainya. Kalau pemahaman bacaan, mencari kesimpulan, mencari ide pokok paragraf, mencari opini, gitu. Ini ada tekniknya, ada strateginya. Nanti pertanyaannya biasa, Bu, gimana caranya membaca cepat? Nah, reading skill-nya harus diasah dari sekarang, sebelum ada yang bertanya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini TKP-nya. Nah, TKP-nya itu ada hospitality, ada jejaring kerja, ada sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Ini baru. Ini berdasarkan dari Kemenpan RB yang terbaru nomor 21 tahun 2021. Nomornya saya lupa. Tapi tahun 2021. Nah, Dek Lulus acuannya itu kisi-kisinya. Kalau Dek Lulus mencari YouTube, mencari apa, ini didapatkan materinya agak nggak sistemik gitu loh. Tapi kalau Dek Lulus belajar seperti arahan saya ini, belajarnya sistemik, prosedural gitu loh. Oh ini dulu TIU, kemudian setelah TBK ada alur yang harus kita jalani. Jadi nggak serta-merta belajar itu acak-adul. Kita punya program, kita punya jurnal gitu loh. Nanti kita feedback-nya analisa.
Jadi, oh ternyata ketika TO pertama, saya TIU-nya nggak bagus. Mana nggak bagus? Dilihat lagi, oh ternyata SPLV-nya belajar itu. Oh ternyata TWK-nya saya nilainya masih rendah. Di materi apa itu? Itu yang harus kita feedback gitu. Nah, ini sebuah self management. Bagaimana kita memanajemen diri sendiri ketika akan tes. Kalau orang itu gagal, itu banyak sebabnya. Tetapi salah satunya adalah kita belajarnya tidak secara prosedural dan sistematik. Nah, di sini kita belajarnya apa? Kita harus menentukan subjeknya. Subjek dalam TKP itu apa saja? Objeknya apa? Sudut pandang ceritanya apa? Bagaimana mengeksekusinya? Artinya mengeksekusi itu adalah menjawab pertanyaannya. Dan dalam menjawab pertanyaan ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Bisa jadi pakai pendekatan eliminasi. Bisa jadi pakai pendekatan konflik atau pendekatan pernyataan. Nah, cara menggunakan 3 teknik ini disesuaikan dengan soalnya dan optionnya tentu saja. Nah, di sini kita belajar apa? Unsur-unsur hospitality, jenis-jenisnya, apa yang terjadi jika seseorang tidak melaksanakan hospitality, dan lain-lain. Sini, genrenya sama. Genrenya sama. Yang membedakan apa? Sudut pandang ceritanya saja. Atau kerumitan dalam pernyataannya atau soalnya. Semakin banyak subjeknya, semakin rumit ceritanya, maka mengeksekusi soal itu semakin sulit. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Apa tuh soal hot? Tadi sudah saya jelaskan ya, soal hot. Jadi kalau sekarang lulus tidak belajar dengan tipe-tipe soal hot, akan sangat susah menaklukkan CPNS 2021. Kita masih ada waktu banyak ya. Sekarang bulan apa? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, masih ada waktu 5 bulan. Cukup sekali untuk belajar ketika kita belajar 1 hari 2 jam. Let's do it. Hanya ingin membagikan atau share pengalaman terkait dengan pengalaman saya menjadi ASN di seleksi CPNS 2019. Untuk hal yang pertama kali menjadi ASN. Jadi menjadi ASN ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jika kita membuat skripsi nih, ada variabel-variabel yang berpengaruh saat kita akan lolos CPNS. Ya, kalau menurut saya sendiri, variabel itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah usaha, doa, kemampuan, dan keberuntungan. Di mana usaha dan doa ini memiliki proporsi yang paling besar. Teman-teman lulusan Universitas Airlangga tentunya bisa memaksimalkan usaha dan doa agar bisa lolos di CPNS 2019. Oke, selanjutnya Mas, mohon maaf. Nah, ini pengalaman saya untuk meraih 19 pengalaman. Kemudian perbedaan pemilihan instansi daerah, provinsi, dan pemilihan instansi pusat. Yang pertama adalah sistem tes sendiri. Untuk instansi daerah hanya menggunakan 2 sistem tes, yaitu CAT SKD yang memiliki proporsi 40% dan juga CAT SKB yang memiliki proporsi 60%. Kemudian untuk pusat sendiri itu ada SKD, CAT SKD dengan 40% dan juga SKB. Nah, disinilah yang membedakan antara pusat dan daerah, yaitu proporsi SKB-nya. Karena di SKB sendiri untuk pemerintah pusat atau kementerian, lembaga, ataukah pusat, itu terdiri dari beberapa sub-tes di SKB. Ada yang wawancara, ada yang ditambahkan dengan tes fisik, ada yang ditambahkan dengan tes kesehatan, ada juga yang Udah, sepertinya sedang di-mute ya. Kak Huda, sepertinya di-unmute dulu ya. Kalau merasa bahwa saya tidak nyaman atau tidak percaya bahwa
nanti hasilnya bisa dimanipulasi atau sebagainya, lebih baik teman-teman memilih ke pemerintah daerah. Karena benar-benar nanti ketika di hasil akhir untuk tes pusat untuk lembaga atau kementerian itu tidak terduga, karena ada selain tes CAT yang bisa ibaratnya yang nilai itu adalah subjektif dari si yang pemberi nilai tersebut. Kemudian untuk persyaratan administrasi, untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini untuk administrasi juga berbeda tentunya. Seperti Kemenlu yang mensyaratkan TOEFL di atas 500. Kemudian Kejaksaan RI beberapa formasi mensyaratkan memiliki sertifikat bela diri atau secara keseluruhan di kejaksaan harus memiliki berat badan yang ideal, kemudian harus memiliki sertifikat komputer, TOEFL 450, belum menikah, itu yang harus teman-teman persiapkan atau teman-teman perhatikan sebelum memilih instansi pusat ataupun daerah. Kemudian RI dan Kemenkumham memiliki penempatan yang acak. Jadi kita harus bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin lulusan dari hukum UNAIR nih. Tidak mungkin orang yang akan menjadi cajak ditempatkan di Jakarta, itu tidak mungkin, atau di daerah masing-masing itu tidak mungkin. Pasti akan dibuang ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kemudian keketatan persaingan. Juga untuk pemerintah di pusat sendiri lebih ketat jika dibandingkan dengan yang ada di daerah. Kemudian lanjut, Mas. Lanjut slide-nya. Ya. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Kemudian tips and trick-nya. Yang pertama ini adalah persyaratan administrasi, yaitu persyaratan yang paling mendasar sendiri. Yang pertama adalah pas foto 3x4 background merah dengan wajah menghadap ke depan. Kemudian scan ijazah, karena ini masih dalam keadaan pandemi seperti tahun 2019 kemarin, jadi semuanya tuh tidak melalui verifikasi berkas secara langsung, tetapi melalui secara online, yaitu dengan men-scan setiap dokumen yang kita butuhkan. Kemudian scan transkrip nilai, kemudian scan KTP dan KK, dilanjutkan dengan STR bagi tenaga kesehatan, kemudian surat lamaran, dan juga sertifikat akreditasi. Nah, yang perlu teman-teman di sini perhatikan adalah untuk surat lamaran. Untuk surat lamaran sendiri, silahkan teman-teman untuk surat lamaran ini diperhatikan detail dari setiap instansinya, karena di situ nanti ada keterangan harus menggunakan huruf balok, harus menggunakan huruf kapital. Teman-teman lebih teliti di situ, karena banyak juga yang tidak lolos seleksi administrasi hanya dikarenakan surat lamaran ditulis dengan huruf balok, ternyata teman-teman nggak menulis dalam huruf balok, itu nanti bisa juga terjadi seperti itu. Jadi detail dari setiap persyaratan itu harap dipahami dan dicatat atau dibuat checklist tersendiri. Lanjut, Mas. Nah, untuk seleksi administrasi, tipsnya seperti apa sih? Yang pertama adalah baca ke seluruh persyaratan dengan teliti. Nah, saya harap teman-teman ketika nanti sudah keluar persyaratan dari setiap instansi masing-masing, dibaca secara teliti. Karena apa? Karena kesalahan kecil aja memungkinkan perjuangan teman-teman yang udah belajar selama berbulan-bulan, sudah mengikuti bimbel dan yang lain-lain akan sia-sia, karena ada persyaratan yang teman-teman tidak penuhi, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, persiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Mulai dari sekarang, ayo teman-teman segera pisahkan dokumen-dokumen tersebut. Jika ada dokumen yang kurang, segera dilengkapi. Yang saya ingatkan juga, cocokkan setiap nama, dari nama ketika nama di KTP, nama di KK, dan juga nama di ijazah. Tolong itu disamakan, maksudnya jangan ada yang berbeda satu huruf pun, karena itu juga nanti akan berakibat fatal kepada teman-teman. Walaupun teman-teman peringkat 1, SKD, SKB, dengan nilai yang sangat-sangat tinggi, tetapi jika ada persyaratan administrasi
yang mungkin tidak sesuai, maka teman-teman juga bisa gagal juga, seperti itu. Jadi yang dipersiapkan bukan hanya tesnya, tapi juga berkas-berkas administrasinya jangan lupa untuk disiapkan juga. Kemudian ini scan menggunakan alat scan dengan kualitas terbaik. Nah, karena sekarang mudah pakai cam scanner, tinggal scan, saya tidak menyarankan itu karena nanti bisa saja dokumen teman-teman tidak terbaca. Jadi saya untuk menyarankan pergi ke tempat scan, kemudian scanlah di sana, investasilah yang baik. Jadi walaupun sekarang ada cam scanner, lebih baik pergi ke tempat scan untuk men-scan agar hasilnya itu lebih baik dan dapat terbaca oleh panitia. Kemudian yang keempat, kompres seluruh dokumen maksimal 500 KB. Nah, ini juga. Kemudian pastikan seluruh dokumen dapat terbaca dengan jelas. 6. Akreditasi dilegalisir oleh kampus. Akreditasi yang dilampirkan adalah akreditasi saat calon ASN lulus, bukan akreditasi terbaru. Jadi untuk yang mungkin ngambil formasi cum laude, kalau mau ambil formasi itu, akreditasi yang disampaikan adalah akreditasi pada saat calon ASN ini lulus, bukan akreditasi terbaru. Jika seumpamanya calon ASN ingin mendaftar di formasi cum laude, tetapi pada saat lulus itu akreditasi B, kemudian setelah daftar ini akreditasinya A, maka itu tidak bisa dipakai untuk mendaftar di formasi cum laude, karena akreditasi yang dipakai adalah akreditasi di mana saat teman-teman ini lulus, bukan saat teman-teman ini lulus, bukan akreditasi terbaru dari universitas tersebut atau dari prodi tersebut. Kemudian pastikan pas foto dijepret dengan kualitas terbaik, kepala menghadap ke depan. Nah, ini juga saya mengingatkan kepada teman-teman karena kejadian juga di Diktin kemarin, karena foto itu nanti digunakan untuk masuk. Jadi untuk di-scan untuk masuk. Jika fotonya kurang jelas, nanti teman-teman tidak bisa mengikuti tes. Kemudian terjadi juga di Diktin atau seleksi kedinasan, ada yang tidak boleh masuk karena fotonya tidak jelas. Nah, persyaratan administrasi yang dasar ini yang harus teman-teman juga persiapkan selain dari tes atau materi-materi yang akan teman-teman pelajari juga. Lanjut, Mas. Kemudian bagaimana sih tips menghadapi seleksi CPNS berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, kalau dulu saya latihan soal itu menyediakan waktu minimal 3 jam sehari untuk latihan soal. Nah, pengalaman uniknya, dulu waktu saya masih seleksi CPNS 2019 itu, saya masih berkuliah di Universitas Airlangga. Jadi, di sela-sela kesibukan kuliah, pasti teman-teman alumni tahulah, kalau di Universitas Airlangga itu pasti dosennya banyak memberikan tugas dan tuntutannya juga sangat tinggi. Jadi bagaimana struggle-nya tuh bisa menyiapkan waktu 3 jam di antara tugas yang menumpuk tersebut untuk belajar. Nah, di sini teman-teman harus konsisten. 3 jam sehari, kalau dulu saya belajar 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu untuk liburan, untuk nonton Netflix atau nonton apa, kemudian 5 hari ini fokus 3 jam untuk belajar saja. Jadi setiap 3 jam belajar, 3 hari untuk try out dan 2 hari untuk meringkas materi. Kalau saya dulu seperti itu. Kemudian selalu jaga kesehatan, karena di instansi saya khususnya Kejaksaan RI dulu ada tes kesehatan yang itu benar-benar menggugurkan. Jadi harus jika teman-teman mungkin ada yang memilih, nantinya ada yang memilih instansi dan di situ ada sub tes SKB kesehatan yang sifatnya menggugurkan, teman-teman juga harus jaga kesehatan, di mana harus jaga pola makan, olahraga, dan yang lain-lain. Jangan sampai teman-teman sudah memiliki nilai tinggi, kemudian berkas sudah lengkap, tetapi gagal di kesehatan. Karena pengalaman saya dari kemarin itu formasi calon jaksa saja dari 100% yang lolos, 40% diantaranya tidak lolos kesehatan. Jadi benar-benar kalau teman-teman memilih instansi yang ada tes kesehatan, kemudian instansi dan tes kesehatan tersebut bersifat menggugurkan, persiapkan kesehatan secara baik-baik.
Seperti itu. Lanjut. Persiapkan segala sesuatu, jangan mendadak, karena jika kita mendadak nantinya ketika tes itu akan panik. Jika tes itu akan panik, nanti kita apa yang kita pelajari jadi blank semuanya. Jadi persiapkan segalanya jauh-jauh hari. Mulai sekarang ikut bimbel, mulai belajar. Jadi ketika tes nanti kita sudah siap, sudah memiliki bekal yang ibaratnya sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tes dan tidak ada rasa panik tersebut. Dan yang keempat yang selalu saya pesankan kepada teman-teman adalah selalu berbuat baik ke semua orang. Karena kita tidak tahu, mungkin saja bukan doa kita yang dikabulkan, mungkin doa teman kita, doa saudara kita, atau doa yang orang lain yang mendoakan kita. Jadi saya pesan kepada teman-teman, selain dari usaha, doa, teman-teman juga harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Siapa tahu doa orang tersebutlah yang diijabah oleh Tuhan yang mengantarkan kita menjadi ASN. Oke, lanjut. Bonus nih. Jadi formasi di Kejaksaan Agung itu ada apa saja sih? Kemudian ini adalah momen terbaik untuk arek-arek vokasi UNER bisa mendaftar di sini karena benar-benar formasi D3 itu banyak banget di Kejaksaan RI ini. Nggak tanggung-tanggung, ada yang 400, 300, 100, silahkan arek-arek vokasi UNER jika mau mendaftar di Kejaksaan RI bisa nih melalui lihat formasi tersebut. Lanjut. Nah, ini dia formasi-formasinya. Selain dari 1000 jaksa ya, calon jaksa untuk lulusan hukum, di situ juga ada 37 ahli pratama perencana, yaitu lulusan S1 Ekonomi dan Manajemen untuk anak-anak ekonomi dan manajemen UNER yang mau bergabung di Kejaksaan RI, silahkan. Kemudian 179 ahli pertama Pranata Komputer, S1 Komputer, Teknik Informatika, Sistem Informatika, kemudian 140 Analisis Forensik Digital, yaitu S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Elektro, S1 Komunikasi, S1 Teknik Informatika, D4 Teknologi Informasi, D4 Komputer, dan D4 Teknik Elektro. Bisa dibaca tersebut. Kemudian untuk anak-anak vokasi nih, bisa mendaftar di pengolah data intelijen, ada 432 peluang. Kemudian pengolah data perkara, ada 495 peluang. Apalagi di anak-anak akuntansi, D3 akuntansi UNER nih, ada 66 formasi terampil untuk auditor. Nah, segitu pengalaman yang bisa saya bagikan.